Syekh Siti Jenar memaknai kematian. Pupuh Dandang Gulo bait 42 dan 43 berbunyi, hidup itu bersifat baru dan dilengkapi panca indera. Panca indera ini merupakan barang pinjaman yang jikalau sudah diminta oleh yang empunya akan menjadi tanah dan membusuk, hancur lebur dan bersifat najis. Oleh karena itu panca indera tidak dapat dipakai sebagai pedoman hidup. Pikiran, budi, angan-angan, dan kesadaran satu wujud dengan akal yang dapat menjadi gila, sedih, bingung, lupa tidur, dan sering kali tidak jujur. Akal itu pula yang siang malam mengajak dengki akan sesama demi kebahagiaan diri sendiri, bahkan merusak kebahagiaan orang lain. Dengki menyebabkan orang berbuat jahat, menimbulkan kesombongan yang menyebabkan jatuh di dalam lembah kenistaan, dan akhirnya menodai nama dan citranya. Mari sama-sama kita kaji dan pelajari. Hidup di dunia ini bersifat baru. Artinya bukan hidup dari awal, hidup yang terperangkap ruang dan waktu. Hidup di dunia ini merupakan kumpulan dari benda-benda hidup sesaat. Ketika kita berumur 7 tahun, praktis tak ada lagi sel-sel yang membentuk diri kita ketika bayi. Sel-sel yang menyusun daging, tulang, dan otot kita ini adalah sel-sel baru. Sel-sel otak yang digunakan untuk berpikir mengalami keausan, mati, dan tumbuh lagi sel-sel yang baru. Hidup dilengkapi dengan panca indera. Panca indera hanyalah alat atau sarana bagi sang hidup. Tetapi panca indera ternyata bukan miliknya. Ia hanya barang pinjaman. Bila panca indera itu dicabut, maka tak kuasalah hidup kita menahannya. Betul-betul lemah hidup ini. Inilah hidup di alam kematian. Bila panca indera sudah dicabut, badan jasmani ini akan menjadi bangkai. Jasmani akan kembali ke tanah dan membusuk. Badan ini akan hancur. Dan bahkan ketika jadi mayat, badan ini bersifat najis, kotor. Panca indera ternyata tak kuasa menahan hidupnya sendiri. Kita mengetahui bahwa penglihatan orang tua menjadi kabur, pendengaran orang tua berkurang, penciuman pun jika terkena flu berkurang. Pengecap pun tidak setajam waktu muda. Sensibilitas, kepekaan rasa jasmani, semakin tua semakin hilang. Kehidupan panca indera ternyata dihadirkan untuk menyongsong kematian. Bagi Siti Jenar, panca indera tidak dapat dijadikan pegangan, pedoman hidup. Oleh karena itu, dalam mencari kebenaran hidup tidak bisa bergantung pada panca indera,
indera hanyalah alat. Ia tidak bisa menyimpulkan makna kehidupan. Pandangan Siti Jenar ini mendahului Immanuel Kant 1724 sampai 1804, seorang filsuf terbesar dalam sejarah filsafat barat modern. Kant berpendapat bahwa indera saja tidak cukup untuk mengetahui kebenaran. Indera memang menerima kesan-kesan dari objek yang tampak. Kesan-kesan yang dicerap ternyata bukan benda dalam dirinya sendiri, tetapi hanya fenomena atau penampakannya saja. Padahal dalam hidup ini sering kita terlalu percaya pada indera. Sebelum diketahui bahwa bumi itu bulat, orang beranggapan bahwa bumi itu datar. Bumi itu datar adalah hasil kesimpulan dari indera. Dulu manusia beranggapan bahwa matahari mengelilingi bumi. Akhirnya dapat dibuktikan bahwa bumilah yang mengitari matahari. Ini semua timbul karena manusia berpedoman pada indera. Indera terlalu lemah untuk bisa dipakai melihat kebenaran. Selain mata, praktis kesan yang ditangkap oleh indera tergantung pada diri pribadi. Bila ada benda bulat, semua orang bisa mengatakan itu bulat. Tetapi bunyi ledakan betul-betul tergantung orang yang mencerapnya. Ada yang menyebutnya dor, tar, der, beng, dan lain-lain. Bunyi yang sama, tetapi berbeda penangkapannya. Kita berebut kebenaran dari hal yang sama, padahal semua itu hasil subjektif diri kita berdasarkan kesan yang diterima indera. Lalu, apa gunanya indera jika indera tidak dapat digunakan sebagai pedoman hidup? Loh, indera kan cuma alat. Kalau kita hendak mencabut sesuatu dengan tang, tidak berarti tang itu yang bisa mencabutnya. Yang mencabutnya tetap kita. Tetapi untuk bisa dengan mudah mencabutnya, kita gunakan tang. Jadi, bukan indera yang memberitahu kebenaran kepada kita, tetapi kita gunakan indera untuk menemukan kebenaran dalam kehidupan di dunia ini. Indera jangan digunakan sebagai pedoman hidup. Nanti Anda bisa tertipu, seperti tertipunya nenek moyang kita ketika menyatakan bahwa bumi itu datar. Mata kita terbatas, sehingga bumi tampak datar. Hampir semua orang tahu bahwa semakin tua seseorang, semakin turun daya tangkap inderanya. Semua orang tahu bahwa kenyataan hidup ini ada karena ada indera. Orang dapat hidup gelisah juga karena indera. Penderitaan yang dialami manusia juga masuk melalui indera. Pintu masuknya kebahagiaan dan penderitaan adalah indera. Tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa jalan hidup itu tidak diketahui oleh indera. Meskipun indera itu alat untuk membantu manusia untuk tahu sesuatu, tapi kesan yang diterima indera tidak sebagaimana adanya. Langit tampak biru, padahal sebenarnya tak berwarna. Gunung kelihatan biru dengan garis batasnya yang lembut. Namun bila
Didekati, gunung adalah tanah yang membukit dan ditumbuhi pohon-pohonan yang hijau. Bulan yang bundar hanya tampak bulan. Benda yang besar bila di kejauhan tampak kecil. Kapal terbang ketika terbang tinggi di angkasa tampak kecil seperti mainan saja. Nah, penglihatan, salah satu dari indera kita, ternyata tidak menyampaikan kesan apa adanya. Begitu pula bila kita dapat melihat kuman di lingkungan kita. Apa yang terjadi? Kita kemungkinan besar tidak bisa makan dan minum. Kuman yang menempel di piring atau yang jatuh di makanan akan terlihat. Kuman yang tertiup angin dan masuk rumah kita akan terlihat. Akhirnya kita sendiri yang menderita. Kita sendiri yang kerepotan. Tuhan menyediakan indera yang tidak membebani pemakainya. Dalam kondisi normal, indera adalah alat yang terbaik bagi manusia untuk menangkap kesan yang ada pada benda-benda di sekitar kita. Indera hanyalah alat. Namanya alat, tergantung pada orang yang menggunakannya, tergantung pada keterampilan dan kecerdasan si pemakai. Tetapi indera tidak memiliki pengetahuan asal. Ia tidak bisa memberikan penilaian. Ia tidak memiliki kecerdasan. Ia tidak bisa memilih atau memilah. Ia cuma mengirimkan kesan tanpa tahu benar salahnya. Ia mengirimkan kesan tanpa menyeleksi manfaat dan mudaratnya. Kesan yang ditangkap indera itulah yang dikirimkan ke pusat saraf. Jika ada bau lewat, hidunglah yang menangkap. Tetapi tanpa pengalaman, indera penciuman tidak bisa melaporkan bau yang terjadi. Meskipun telinga bisa menangkap suara, tetapi ia tidak bisa melaporkan merdunya suara itu. Mata menangkap kesan yang ditimbulkan benda, tetapi ia tidak bisa memberitahukan penilaian bagus tidaknya benda itu kepada orang yang punya mata. Lidah yang biasa mengecap rasa manis akan memberikan kesan rasa yang lebih pahit bila lidah itu mencerap rasa pahit. Orang yang tinggal di daerah tropis akan merasakan kedinginan luar biasa bila ia pergi ke Finlandia pada musim dingin. Bagi yang biasa makan nasi, masih terasa lapar bila belum makan nasi. Nah, disinilah kelemahan indera. Ia menangkap kesan yang muncul dari sesuatu, tetapi ia tidak bisa melaporkan kualitas dan kuantitas kesan yang diterima itu. Ia cuma menyampaikan kesan yang ada. Dengan mengetahui dan memahami karakter panca indera, maka kita dapat menggunakan panca indera untuk membantu upaya kita mencari jalan hidup kebenaran. Tapi kita tidak boleh percaya begitu saja apa yang ditangkap panca indera. Pernahkah kita melihat pohon yang daunnya melambai di malam hari? Dan pernahkah kita menyangka pohon tersebut seperti orang yang melambai? Nah, disitulah biasanya panca indera. Karena itu, panca indera tak dapat dipakai sebagai pedoman hidup. Bersambung ke episode berikutnya.